Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sekumpulan mama di Labuan Batu gerebek rumah yang dijadikan tempat transaksi narkoba. Gubernur Sumut memanggil Bupati Deli Serdang dan ASN yang viral mengeluhkan adanya pungutan liar dalam proses kenaikan pangkat. Satu orang terduga pelaku penganiayaan seorang pemuda di dalam masjid di Kota Sibolga menyerahkan diri ke polisi. Satu dari 4 pelaku begal ditangkap tim Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Selain mengambil motor milik korban, pelaku juga melukai korban hingga mengalami kritis di rumah sakit. Satu dari 4 orang pelaku pencurian dengan kekerasan berjalan terpincang saat digiring petugas guna mengikuti rilis pengungkapan kasus tindak kejahatan jalanan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku yaitu Rudi yang berusia 18 tahun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Terbukti ia bersama 3 orang rekannya melakukan tindakan begal di Jalan Simpang Belawan, Kota Medan pada 27 Oktober lalu. Dalam aksinya, tersangka terlebih dahulu meminta uang pada korban, kemudian memaksa mengambil motor karena tidak diberi uang. Korban juga sempat menerima tembakan panah dari rekan tersangka, sehingga korban mengalami kritis di rumah sakit. Melihat korbannya tak berdaya, tersangka dan ketiga lainnya pergi meninggalkan korban. Tersangka MR alias Ing melakukan pembacokan menggunakan celurit. Kemudian tersangka lainnya Budi Ngok-Ngok melakukan panah dengan jari-jari yang terbuat dari besi sehingga melukai pipi sebelah kanan. Dan tersangka berhasil kami amankan dan pada saat penangkapan tersangka melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga kami Hingga kini polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya. Sementara akibat perbuatannya, tersangka diancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seorang aparatur sipil negara Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang viral usai mengeluhkan adanya pungutan liar dalam proses kenaikan pangkat. Gubernur Sumut akhirnya memanggil Bupati Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang BKD-nya Pak, saya merasa teraniaya, saya merasa dijolimi, saya mau pensiun. Seorang ASN Dinas Kesehatan Deli Serdang mengeluh pungutan liar dalam proses pengurusan administrasi kenaikan pangkat. Videonya beredar luas di media sosial. Farida Purba merupakan bidan yang bertugas di Puskesmas di Desa Bandar Halipah, Kecamatan Percut Setuan Deli Serdang. Gubernur Sumatera Utara akhirnya memanggil Bupati Deli Serdang dan ASN yang mengeluhkan pungutan liar itu. Pertemuan digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Komplek Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Dalam pertemuan ini, Farida Purba menyatakan video yang disebarluaskan merupakan ekspresi ketidakpuasan menyusul hasil tidak lulus yang diperolehnya pada ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Farida mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat untuk golongan dari pengatur yaitu 2C menjadi penata muda 3A menjelang masa pensiunnya. Namun Farida bersama 58 ASN lainnya dinyatakan tidak lulus melalui metode Computer Assisted Test atau CAT. Farida menyebut tidak terdapat pungutan liar saat ujian, namun Farida mengaku dipersulit memasukkan berkas izin kuliah pada tahun 2019 karena tak membayar sebesar Rp300.000. Farida mengaku dipersulit memperoleh izin kuliah dan merembet ke masalah lainnya, yakni berkas sarjana yang harus melalui uji kompetensi. Bobi Nasution menyatakan video yang beredar itu telah menjadi perhatian Presiden dan telah mempertanyakan permasalahan itu melalui Kementerian Dalam Negeri. Menyelesaikan persoalan ini dan alhamdulillah hari ini siang ini sudah selesai. Penyelesaiannya pertama sekali
akan melakukan remedial ya Pak Bupati ya. Karena ini CAT, jadi akan dilakukan dari Pak Bupati mendengar 1 minggu lagi ya. 1 minggu lagi akan melaksanakan remedial. Jadi yang Bu Farida dan yang lain yang nggak lulus itu bisa mengikuti remedial. Dan ini biasa dilakukan. Melalui pertemuan ini diperoleh kesepakatan penyelenggaraan remedial ujian dalam waktu dekat. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Palembang. Sekumpulan magma di Labuan Batu, Sumatera Utara menggerebek rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba. Hasilnya didapati plastik bekas sabu beserta alat isapnya. Sambil menyoraki, segerombolan orang yang didominasi emak-emak menggerebek sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Sidorejo, Rantau Selatan, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Warga resah di rumah yang dihuni seorang pria itu sering kedatangan orang tak dikenal untuk tempat berkumpul. Kecurigaan adanya transaksi narkoba kian menguat kala didapati sejumlah alat hisap sabu dan plastik pembungkus sabu-sabu. Ada teriak-teriak, bilang keluar, bilang jangan kau jual narkoba di sini, katanya. Saya tidak tahu sebenarnya itu apakah ada narkoba atau enggak, cuma memang sesuai dengan yang gerak-geriknya. Kita juga ada di sini kegiatan yang melanggar hukum. Temuan barang bukti tersebut bersama penghuni rumah lalu diserahkan ke Mapolres Labuhan Batu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu, Sumatera Utara. Berawal dari makan di warung dan menyaksikan sampah sisa kemasan, 5 siswa di Medan meraih prestasi di kancah internasional. Mereka mencetuskan inovasi pembuatan batu bata dari styrofoam atau pembungkus makanan dan abu sekam padi. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Mungkin itu ungkapan yang tepat awal mula 5 pelajar kelas 10 sekolah Safiyatul Amaliyah Medan meraih juara bergengsi dengan inovasi pembuatan batu bata. Berbeda dengan batu biasa, hasil riset 5 siswa ini terbuat dari campuran semen, pasir, styrofoam, abu sekam padi, serta larutan agen foam. Inspirasi pembuatan batu bata lahir saat membeli makanan di warung. Kemasan pembungkus makanan itu terbuat dari styrofoam dan menjadi sampah. Setelah melakukan riset dan beberapa kali percobaan, kelima pelajar ini bisa membuat batu bata berbahan styrofoam sehingga tahan dari resapan air. Mereka juga menambahkan kandungan abu sekam padi sehingga menahan hawa panas dari luar bangunan dan menghasilkan suhu lebih sejuk secara alami. Temuan inovatif ini akhirnya meraih double gold dan best award kategori teknologi sipil dan konstruksi pada International Competition on Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada 10-11 Oktober lalu. Pertama, batu bata kami ini sangat efisien dikembangkan untuk masa depan gara-gara kan styrofoam sama abu sekam padi itu sangat tidak digunakan ya, kayak habis contoh styrofoam ini habis makan, kita contoh kan bungkus makanan menggunakan styrofoam, habis makan langsung kita buang gitu tanpa kita pikirkan ini dampaknya apa gitu untuk lingkungan. Inovasi batu bata kelima pelajar ini berhasil menyisihkan 200 lebih peserta yang berasal dari 8 negara. Rekrutan untuk bidang penelitian sendiri kita buat selain klub ada misalkan pendaftaran, kita berikan kepada anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Nah, dari prestasi kelima pelajar ini membuktikan ide dan inovasi bisa berasal dari hal-hal kecil di sekitar kita yang bisa menjadi bermanfaat besar jika digali dan dikembangkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.